بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر والعروسة أقبلت، الله أكبر يا زهور الوادي، الله أكبر رددوها واهتفوا، الله أكبر يا فتاة بلادي، الله أكبر والعروسة أقبلت، الله أكبر يا زهور الوادي، الله أكبر يا زهور الوادي، عروس هذا الحفل يا وردا بدا للجمع مزهرة على الأغصان، عروس هذا الحفل يا وردا بدا للجمع مزهرة على الأغصان، هذه الأمانة فاحمليها واصنعي بيتا سعيدا ثابت الأركان. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan senantiasa pula diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia di waktu duha kali ini, Allah mempertemukan kita dalam satu kerangka amal yang salih. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah dengan limpahan kenikmatan dalam keikhlasan hati kita, bahwasanya tidak ada yang mengumpulkan kita di tempat yang baik ini kecuali adalah semata-mata datangnya karena Allah, dan semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan setelah perkumpulan yang kita selenggarakan dalam kesempatan pagi kali ini. Karena sesungguhnya apabila Allah itu mencintai seorang manusia, Allah akan sibukkan ia dalam perkara-perkara kebaikan dan perkara-perkara kesalihan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi: idza aradallahu min 'abdihi khairan ayasta'milahu fi ta'atihi. Allah itu kalau menginginkan kebaikan kepada seorang pribadi dan seorang hamba, maka cara Allah memperlihatkan kebaikan itu, Allah akan jadikan pribadi itu, hamba itu sebagai hamba yang senantiasa sibuk dalam perkara ketaatan, sibuk dalam perkara ibadah di dalam hidupnya. Semoga kita senantiasa menjadi bagian dari hamba-hamba tersebut, insya Allah. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, setelah kita menyelenggarakan satu kegiatan yang salih, dan semoga senantiasa ini menjadi bukti kita untuk memakmurkan masjid, karena sesungguhnya orang yang senantiasa memakmurkan masjid merupakan bagian dari indikator iman kita kepada Allah. Maka kita akan lanjutkan kegiatan ini dengan satu majelis, yaitu adalah majelis taman syurga, yang mana dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan, yaitu adalah seorang ayah, apa amanah yang ada di atas pundaknya. Kita mengerti bahwasanya kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan yang senantiasa dilewati oleh setiap orang yang salih. Tidak ada nabi dan tidak ada seorang rasul kecuali mereka itu menikah, dan mereka ingin dalam pernikahan yang mereka lewati yaitu adalah mendapatkan anak-anak yang saleh dan istri-istri yang saleh. Tahukah kita bahwasanya perniagaan yang paling berharga dalam kehidupan kita di dunia
itu bukan terletak kepada emas, bukan pula terletak kepada dinar yang mampu dikumpulkan oleh seorang manusia. Tetapi perhatikanlah apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika beliau katakan, laisa hunaka syai'un aqarru di ainil bashar illa ayajidu awladahu aswajahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Imam Qurtubi seorang ulama, seorang mufassir, seorang ahlul ilmi, dan juga seorang yang faqih dalam bidang fuqaha. Beliau menyampaikan bahwasannya tidak ada perkara yang paling mengagumkan yang dimiliki oleh seorang laki-laki di dalam hidupnya, kecuali adalah ketika dia mendapatkan istrinya dan mendapatkan anak-anaknya itu senantiasa taat kepada Allah. Sungguh tidak ada perkara yang lebih membahagiakan bagi seorang laki-laki kecuali adalah mendapatkan perkara ini. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Nuh ketika beliau berkecimpung dalam dakwah, tetapi ternyata anaknya tidak menjadi barisan orang-orang yang mendukung iman dan dakwahnya Nabi Nuh. Kita bisa membayangkan istrinya, kita bisa membayangkan Nabi Lot ketika beliau sibuk dalam dakwah dan iqamatuddin, menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Ternyata istri yang beliau nikahi dan beliau halalkan di hadapan Allah tidak menjadi seorang istri yang salihah yang membantu dakwahnya Nabi Nuh sebagaimana Hajar itu membantu dakwahnya Nabi Ibrahim. Semuanya ini memerlukan atau melahirkan satu ibrah, bahwasanya kita sebagai seseorang mengerti betul bahwasanya anak-anak yang salih ataupun istri-istri yang salihah merupakan perkara yang tidak bisa didapatkan secara instan. Karena sesungguhnya tidak ada perkara ketaatan kepada Allah dan tidak ada kesalihan kecuali semuanya itu dilakukan dengan proses yang benar. Dan proses itu harus dilaksanakan ketika setiap orang itu mengerti tentang hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, karena pentingnya permasalahan ini dan tanggung jawab seorang ayah di hadapan istrinya dan di hadapan anaknya, bahkan mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Mari kemudian kita bedah bagaimana tuntunan-tuntunan syar'i dari amanah-amanah yang dibebankan oleh Allah dan syariatnya kepada setiap laki-laki ataupun orang yang mempunyai sebuah status sebagai seorang ayah. Semoga beliau atau setiap ayah itu mampu melaksanakan kewajibannya dan mampu menjadikan anaknya anak yang salih dan kemudian istrinya adalah istri yang saleh. Itulah yang menjadi latar belakang pemilihan tema dalam kesempatan pagi ini. Kita bersama dengan Ustaz Tri Asmoro, kita akan membahas tentang amanah dan kemudian tugas seorang ayah dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pundak sang ayah. Tentunya ini kita akan bersama dengan Ustaz Tri Asmoro. Beliau ini merupakan salah satu pengajar di Darussyahadah Boyolali Sinar Surakarta. Kemudian beliau termasuk salah satu di antara ustadz yang pernah saya belajar darinya. Beliau masuk di rubrik Abawiyah di majalah Ar-Risalah, dan beliau juga banyak berkecimpung dalam dunia dakwah dan praktisi pendidikan dan kemudian praktisi dalam masalah kepondokan. Insya Allah kita akan bersama beliau, dan alhamdulillah beliau telah datang kepada kita dalam kesempatan pagi kali ini. Walaupun beliau menemukan banyak udzur ketika perjalanan menuju ke sini. Beliau tadi sempat katakan perjalanan yang beliau tempuh dari Solo yang harusnya hanyalah 2 atau 3 jam sesuai dengan rencana yang ada, tetapi qadar Allah disebabkan karena gunung Kelut yang kemudian muntah, maka kemudian beliau di cancel penerbangannya sampai kemudian beliau ke Semarang, sampai kemudian akhirnya beliau menempuh perjalanan ke sini dengan bus. Beliau katakan perjalanannya menghabiskan waktu 24 jam. Kita doakan semoga keletihan beliau, kepayahan beliau ketika mendatangi kita dan menyapa kita senantiasa diganti oleh Allah dengan air-air yang menyegarkan di surga kelak insyaallah. Insyaallah kita akan bersama beliau dalam tema-tema yang akan beliau sampaikan, dan semoga senantiasa mampu untuk menyadarkan kita tentang kewajiban kita di kehidupan ini. Saya berserah.